Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sedangkan energi baru dan terbarukan atau EBT masih bersifat alternatif. Seperti pada gambar berikut, yang pertama merupakan gambar dari cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Gambar tersebut didapatkan dari Pertamina pada tahun 2020. Cadangan minyak bumi di Indonesia per tahun 2019 adalah sebesar 3,8 miliar barel dengan rasio reservoir to production sebesar 9 tahun. Sedangkan cadangan gas bumi kurang lebih sebesar 77 TCF atau setara dengan 14 miliar barel oil equivalent dengan rasio RP sebesar 22 tahun. Hal ini berbanding lurus dengan data sebelahnya, yaitu konsumsi BBM dan LPG pada tahun 2015 hingga 2019. Dapat diketahui bahwa setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup konstan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam keadaan ketergantungan terhadap energi fosil yang dapat menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius, yaitu yang pertama, menipisnya cadangan minyak bumi, yang kedua, kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar daripada produksi minyak, dan yang ketiga, yaitu polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil. Kami sebagai mahasiswa, terutama di kota Surabaya, dituntut untuk terus selalu peka terhadap kondisi sekitar. Seringkali kami mahasiswa menggunakan moda transportasi umum seperti Surabaya Bus. Akan tetapi, saat malam hari kami seringkali menemukan minimnya pencahayaan di pada halte Surabaya Bus. Hal ini didasari karena banyaknya halte di Surabaya sehingga cukup besar pengeluaran dalam melakukan perawatan secara menyeluruh. Sehingga kami dibantu dengan adanya kemajuan teknologi sekarang menganalisis kekurangan tersebut sehingga kami menggunakan kurangan tempat duduk di halte Surabaya sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga kami dari kelompok Widya Dharma, saya Muhammad Imam Fatoni sebagai mahasiswa Teknik Instrumentasi 2021 dengan rekan pertama saya Mbak Fadila Ulfi Cahyani sebagai mahasiswa Teknik Instrumentasi 2020 dengan rekan saya yang kedua yaitu Danang Adi Prasetyo mahasiswa Teknik Instrumentasi 2021 menggagas suatu ide inovasi yaitu yang kami beri nama dengan Sehat atau Smart Halte untuk optimasi sumber energi baru terbarukan dengan memanfaatkan piezoelektrik. Oke, lalu bagaimana cara kerja dari inovasi yang kami gagas? Piezoelektrik dapat digambarkan sebagai pelat tipis yang mana ketika diberikan tekanan, masing-masing permukaannya akan memiliki muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan tersebut nantinya akan menghasilkan listrik apabila diberikan tekanan dengan kapasitas tertentu. Konsep desain dari perancangan ini yaitu terdapat lempeng yang berbentuk seperti lantai keramik biasa. Jika dipijak secara langsung, lempeng ini akan memberikan tekanan yang dapat terdeteksi oleh piezoelektrik yang ada di bawahnya. Piezoelektrik yang digunakan adalah jenis drum karena relatif lebih ringan dan dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian elektronik lainnya. Pada rangkaian, piezoelektrik disusun secara paralel. Kemudian sinyal keluaran AC akan diarahkan jadi DC dengan menggunakan LTC 3588 yang dapat digunakan sebagai pemanen energi listrik keluaran piezoelektrik. Bisa dilanjut? Untuk Oke, silahkan Danang. konsepnya sendiri, piezoelektrik diletakkan di bawah lingkaran kuning yang di bawah keramik halte. Piezoelektrik yang diberi tekanan akan diteruskan ke LTC 3855 yang kemudian disimpan di baterai yang terletak pada panel elektrik. Di sisi lain, kami tidak memberikan tempat duduk untuk penunggu bus agar tekanan yang diberikan untuk piezoelektrik lebih besar dibandingkan saat duduk.
Pada desain juga terdapat stop kontak untuk penunggu bus agar dapat mengisi daya sembari bus datang. Pada desain sehat juga terdapat lampu yang digunakan untuk penerangan di malam hari nantinya sebagai penerang halte. Berikut ini adalah keunggulan dari inovasi baru yang kami gagas daripada inovasi lama yang telah ditemukan sebelumnya. Pada inovasi lama memanfaatkan tenaga bijak pada anak tangga yang mana membutuhkan banyak rangkaian pada setiap anak tangganya. Resiko kerusakan lebih besar karena sensor akan lebih sering mendapatkan tekanan berlebih terutama pada saat perjalanan menuruni anak tangga karena ada daya bantu dari gravitasi. Kemudian, keunggulan dari inovasi baru yang kami gagas ini memanfaatkan tenaga pijak kaki oleh calon penumpang pada halte bus di Surabaya karena tidak sedikit dari mereka yang menunggu bus dengan berdiri. Ditempatkannya pada halte untuk meminimalisir terjadinya kerusakan jika sensor ditempatkan pada jalanan umum. Karena pada umumnya, jalanan di Surabaya tidak semuanya memiliki permukaan yang rata. Bisa dilanjut? Kemudian pada slide ini dapat kita lihat dua grafik daya yang dihasilkan pada rangkaian paralel dan rangkaian seri dari piezoelektrik. Karena keterbatasan waktu dan alat yang kami miliki, kami menggunakan data yang telah diambil oleh Raja Hendri Ade dari Universitas Islam Indonesia. Pada percobaan yang telah dilakukan yaitu menggunakan rangkaian seri dan paralel. Mengapa kami menggunakan paralel? Karena dengan dirangkai secara paralel, energi yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh keluaran arus yang dihasilkan oleh prototipe rangkaian paralel jauh lebih besar daripada rangkaian seri. Sedangkan untuk tegangannya relatif sama atau tidak terlalu terdapat perbedaan yang signifikan. Ini yang mengakibatkan daya dari prototipe rangkaian paralel lebih besar karena daya berbanding lurus dengan tegangan dan arus. Kemudian kesimpulan dari inovasi yang kami gagas ini yang pertama adalah hemat tenaga karena memanfaatkan tenaga pijak kaki dari calon penumpang yang berdiri di halte. Dengan kata lain, tidak perlu menggunakan tenaga berlebih seperti berlari atau gerakan lain yang terpaksa dilakukan agar menghasilkan suatu tekanan. Dengan menggunakan pijakan kaki dari orang-orang yang menunggu di halte, dapat menghasilkan energi listrik yang dapat disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. Selain itu, alasan kami menempatkan penerapan piezoelektrik sebagai penghasil listrik ini pada halte bus adalah jika sensor tersebut diletakkan pada jalanan umum, tidak menutup kemungkinan rangkaian sensor tersebut akan cepat rusak karena adanya banjir atau air menggenang ketika hujan. Karena tidak setiap jalan yang ada di Surabaya memiliki permukaan yang rata. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya kerusakan, kami menempatkan konsep ini pada halte yang memiliki tempat teduh dan permukaan lantai yang rata. Hal inilah yang membedakan inovasi yang telah kami gagas dengan inovasi lain yang telah ditemukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya untuk mengatasi krisis energi tidak terbarukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Baik, tadi merupakan presentasi dari kami kelompok Widya pada final mini competition informasi dan instrumentasi. Ada sedikit closing statement dari kelompok kami, yaitu apapun yang sedang kamu perjuangkan sekarang, semoga tidak berakhir dengan sia-sia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.